Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Imade Fikri Gusnawan, asal perguruan tinggi Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di tempat saya mengabdi, yaitu di SD Negeri Pangyangan. Untuk pembelajarannya, simaklah video berikut. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Nah, baik, kita berjumpa lagi pada hari ini. Sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Krisna. Bagus. Mang Ayu. Kenapa? Teman Dimas. Kenapa? Agus. Odalan. Dokuman. Odalan. Mang Ayu. Odalan. Satu lagi, satu Dimas. Sakit? Nah. Enggak. Terus kalian gimana kabarnya? Sehat? Udah sarapan? Sarapan apa? Roti, nasi. Nah, baik. Kalian harus tetap sarapannya agar ada tenaga untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, jadi jangan lupa sampai sarapan paginya. Entah itu roti, nasi goreng, nasi kuning di kantin kanan. Ya, usahakan kalian sarapan. Nah, jika tidak ada nasi, roti pun tidak apa-apa. Nah, terus cuacanya panas sekali ya. Kalian juga harus banyak-banyak minum air supaya tidak dehidrasi. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amel, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Terima kasih Amel. Nah, setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, jadi setiap pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus tetap menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan semuanya berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita melanjutkan dengan tepuk PPK. Tepuk PPK langsung Bapak pimpin ya. Tepuk PPK. Religius nasionalis. Nah, silakan kalian duduk. Nah, kita sudah berdoa, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan kita juga sudah melakukan tepuk PPK. Sekarang kita lanjutkan ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu PPKN dan SBDP. PPKN materinya adalah hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar. Terus SBDP yaitu kita akan belajar membuat karya seni mosaik. Nah, apa itu mosaik? Nanti kita bahas ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan dan
di sekitar setelah membaca teks dan berdiskusi dengan cermat. Terus yang kedua, siswa mampu membuat cerita pengalaman diri tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar setelah mengamati video dengan cepat. Nah, kita sudah akan masuk ke materi. Bapak punya pertanyaan buat kalian. Yang pertama, siapa yang memiliki hewan peliharaan? Siapa yang memiliki hewan peliharaan? Semua punya. Ting-ting nggak punya ting-ting? Punya. Wangso, hewan. Sebelum itu bagaimana perasaan kalian memiliki hewan tersebut? Senang. Hewan apa aja yang kalian pelihara? Anjing, kucing, burung, ikan, ayam. Mang Ibu ayam, ayam tetangga atau ayam sendiri? Ayam sendiri. Ayam jantan atau betina? Betina. Terus anjing. Siapa punya anjing? Semua punya anjing. Berapa? Noval berapa punya anjing? Siapa namanya? Mimo. Amel, siapa nama anjingnya? Siapa? Degan. Terus siapa lagi punya anjing? Ada? Mino. Wangso. Monci. Oh, Monkey. Kalau bahasa Inggris, monkey itu kan artinya monyet. Ya, berarti hewan anjing namanya monyet. Nah, asalkan tidak lebih bagus dari nama kita ya. Nama kita Wangso, nama anjingnya Roger gitu misalnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Apa manfaat hewan peliharaan tersebut bagi kalian? Sustia, apa manfaatnya? Buat Sustia? Hewan apa Sustia pelihara? Nggak ada peliharaan, nggak punya hewan peliharaan. Nindia, hewan apa punya di rumah? Anjing. Apa manfaat hewan tersebut buat Nindia? Menjaga rumah. Terus adik, hewan apa adik? Kucing. Apa manfaatnya? Untuk mencari tikus. Siapa lagi? Prativa, hewan apa? Anjing. Manfaatnya di rumah? Menjaga rumah. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana cara kalian memeliharanya? Membersihkan kandangnya. Membersihkan kandangnya, memberi makan, lagi memandikannya, memberi minum, itu saja. Nggak diajak nggak diajak ke salon. Nah, kan siapa tahu ada kita lihat di TV gitu, misalnya punya anjing diajak ke pet shop, diajak salon. Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini Bapak memiliki dua gambar kucing, gambar yang di atas dan yang di bawah. Silakan kalian perhatikan semua dulu. Nah, sekarang apa perbedaan yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut? Warnanya yang berbeda. Pertama, Amel. Warna yang berbeda. Lagi. Polanya berbeda. Lagi. Dan tubuhnya kecil dan besar. Ada lagi. Silakan perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar kucing yang di atas dan yang di bawah. Yuk, siapa yang bisa? Coba kalian amati gambarnya, gambar kucing yang di atas itu bagaimana, terus yang di bawah bagaimana, terus gabungkan bagaimana perbedaannya. Yang berani Pak? Tidak terawat, terus sangat terawat. Dilihat dari apanya? Dari bulunya, tubuhnya, dari pola bulu. Dah, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Prativa. Dia sangat lucu yang ada. Nah, perbedaan dari gambar tersebut adalah
dari perawatannya. Nah, gambar yang di atas itu kan kelihatan kucing yang sangat terawat, warnanya gemuk, terus bulunya bagus, cantik, bersih. Nah, lihat tuh cantik sekali. Nggak tahu itu cowok apa cewek ya? Cowok apa cewek? Kucingnya. Nah, terus kita lihat kucing yang di bawah sekarang. Kucing yang di bawah itu kan kelihatan tidak terurus, tidak pernah makan. Lihat kurus, bulunya jelek. Lihat tuh mukanya hancur. Ya, kalian pernah melihat kucing yang terlantar seperti itu? Di mana biasanya lihat? Di jalan, pantai. Bapak juga sering lihat kucing yang terlantar seperti itu di pantai, di pasar. Bapak pernah ke pasar? Pernah nggak kalian melihat kucing yang terlantar seperti itu? Kucing, anjing, Bapak lihat terlantar seperti itu dah. Ya, itu kasihan. Ya, kasihan melihat kucing atau anjing dan hewan lainnya yang tidak terurus seperti itu. Nah, Bapak harap kalian tidak seperti itu. Ya, Bapak harap hewan peliharaan kalian seperti gambar yang kucing yang di atas. Badannya gemuk. Menikah lah hewan peliharaan. Hah? Punya? Apa? Mau gemuk kayak menikah? Mau? Nah, jangan kita aja yang gemuk, yang gede, besar. Terus hewan kita kayak ini. Ya, dia tidak kayak gambar yang di bawah. Nah, jadi kita harus tetap memeliharanya dengan baik dan merawatnya dengan baik. Nah, sekarang Bapak sudah membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1 Amel, kelompok 2 Sustia, keduanya kelompok 3 Nendia, kelompok 4 Pratipa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke LKPD yang pertama. Di sini ada di pembelajaran hari ini kita akan menyelesaikan 3 LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Kita akan mengerjakan 3. Ini LKPD yang pertama. Nah, sebelum Bapak membagikan LKPD yang pertama, Bapak membagikan bahan ajar tertulis. Nah, silakan kalian buka LKPD. Di sana ada petunjuk pengerjaannya. Ya. Silakan kalian buka dulu, baca petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, tuliskan identitas kelompok. Terus yang kedua, bacalah cerita Dayu dan si Mungil. Nanti Bapak akan tayangkan di slide. Terus yang ketiga, tuliskan hasil pada tempat yang disediakan. Terus yang keempat, setelah selesai siapkan 1 orang perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya. Ya, nah, silakan kalian buka LKPD-nya. Ini teks Dayu dan si Mungil. Coba sebelum kalian mengerjakan dan berdiskusi, Bapak mau salah satu dari kalian membaca teks tersebut. Siapa yang mau ke depan? Amin. Yuk, silakan baca berdiri. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah menyusui. Nah, bagus. Terima kasih Amel dan Ninggia yang sudah membacakan teks Dayu dan si Mungil. Nah, sekarang LKPD-nya itu tentang teks tersebut. Silakan dibuka LKPD-nya, kerjakan. Terus teks Dayu dan si Mungil itu ada di bahan ajar. Silakan kalian bisa baca di sana. Tanyakan jika ada yang tidak jelas. Terus diskusikan bersama kelompok kalian.
kasihin keterangan kelompok berapa ya. Waktu mengerjakan Bapak kasih 10 menit. Silakan dikerjakan. Diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, waktu habis. Waktu habis, stop taruh pulpennya. Silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Yuk, silakan maju ke depan satu orang perwakilan. Nah, sekarang kita presentasi PKPD yang pertama. Nah, silakan dibacakan dari kelompok 1 hasilnya. Ya, soalnya hewan apa yang dipelihara layu? Bagaimana perasaan layu ketika memelihara hewan peliharaan? Senang dan bahagia. Kamu ketika memelihara hewan, kita menjadi senang dan menghilangkan rasa stres. Tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan dan menggunakan jenis yang terbaik. Tulislah dapat jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan, tulislah memberikan makan, membersihkan kandang, hewan yang kesabaran, hewan makan nyaman. Dampak bagi lingkungan sekitar, hewan tidak bermain baik, lingkungan tidak kotor. Tulislah dapat jika kamu tidak melaksanakan kewajiban tidak memberi makan, tidak membersihkan kandang, dampak bagi hewan yang kelaparan, hewan tidak merasa nyaman, dampak bagi lingkungan sekitar, hewan tidak liar, lingkungan tidak bersih. Nah, bagus. Nah, setelah Bapak amati tugas LKPD 1 yang kalian sudah buat, itu pekerjaan dari kelompok 4 yang paling bagus, ya, paling lengkap. Terus tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Nah, silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, jadi pada LKPD yang pertama kelompok 4 yang menangan. Kelompok yang lain masih kurang lengkap. Bapak lihat di tabel yang ketiga belum ada yang mengerjakan, Bapak lihat ya. Nah, kelompok 3 sudah mengerjakan, tapi hanya tiap tabel hanya membuat satu-satu saja. Nah, kelompok 4 yang paling lengkap. Gimana perasaan kalian? Capek? Nah, tepuk semangat. Nah, biar kalian semangat lagi ya. Terus kita akan melanjutkannya ke video pembelajaran cara merawat hewan. Nah, konsentrasi. Silakan kalian simak video berikut. Assalamualaikum, apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara merawat hewan peliharaan. Bagaimana ya cara merawat hewan dengan baik? Yuk simak video ini sampai habis. Tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Nah anak-anak, hak dan kewajiban harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun jika kita memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan atau binatang peliharaan adalah hewan yang hidup di rumah bersama manusia. Nah, itu cara merawat hewan. Terus hak dan kewajiban merawat hewan sudah dijelaskan tadinya. Terus Bapak bertanya, siapa yang di sini pernah mengelus-elus kucing? Bagaimana kucing kalau dielus-elus? Reaksi kucingnya, bukan dulunya yang reaksi kucingnya. Suka. Nah, pasti dia sampai ketiduran misalnya.
anjing, kucing juga seperti itu ya. Bapak juga sering kayak itu, jika dilus-lus bagian tubuhnya, kepala, leher, punggungnya, perut, itu pasti mereka akan merasa senang. Ya, itu salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap mereka. Karena kita mengelus-elusnya dengan penuh kasih sayang, mereka jadi sampai ketiduran. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap hewan peliharaan kita ya. Dan setelah kalian menonton video tersebut, Bapak akan membagikan KPD yang kedua. Ini kerjakan secara individu ya. Kerjakan secara individu, bukan kelompok. Kita tahu individu. Langkah kerjanya, silakan dibaca langkah kerjanya. Kamu sudah membaca pengalaman Dayu tentang merawat hewan peliharaan dan mengamati video tentang hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar melalui proyektor. Terus sekarang giliran kamu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar secara tertulis. Jadi di sini kalian membuat pengalaman diri sendiri saat melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Dan bagaimana kalian merawat hewan tersebut, hewan peliharaan kalian, apa yang kalian dapat dari hewan tersebut, silakan diceritakan di lembar kerja tersebut. Nah, waktu habis. Nah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan jadi satu sama KPD dan tadi. Taruh di meja dulu. Taruh aja di meja kalian dulu. Kumpulkan jadi satu. Taruh di meja kalian dulu. Nah, bagaimana? Susah? Susah menceritakan apa pengalaman kalian itu susah? Tapi banyak Bapak lihat yang cuma nulis 2 kalimat, 3 kalimat. Apa yang buat susah? Kalian dengan nulis apa yang kalian lakukan di rumah itu, kalian tulis, ceritakan. Nah, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Nah, keindahan hewan juga dapat digambarkan melalui mosaik. Kita masuk ke materi SPDP sekarang. Nah, yaitu belajar tentang membuat mosaik. Apa itu mosaik? Ada yang tahu? Berapa? Bagus. Dedek. Mosaik merupakan karya seni berupa 2 atau 3 dimensi. Ada lagi? Bagus. Ada. Beri tepuk tangan untuk kedua teman kalian dulu. Nah, jadi mosaik itu adalah karya seni 3 dimensi yang terbuat dari bahan alami, yaitu biji-bijian. Dan dengan dibuat dengan teknik menempel. Nah, jelas. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan kalian video proses pembuatan mosaik. Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Anak Kreatif. Untuk video kali ini, Kak Nining akan membuat kolase dari biji-bijian dengan bentuk ikan nemo. Untuk pembuatannya, silakan simak video sampai selesai. Bahan-bahannya kakak sudah cantumkan di video ini ya. Pertama-tama kita siapkan sketsa gambar ikan nemonya dulu. Kalian bisa membuatnya sendiri atau mencari gambar di internet kemudian dicetak. Biarnya mudah dicari
itu tadi kalian diberikan contoh teknik pembuatan dari mosaik tersebut yang terbuat dari biji-bijian. Kalian bisa lihat bahan apa saja yang digunakan. Jagung, kacang hijau, beras, apa lagi? Ketumbar. Nah, ikan apa yang dibuat? Ikan nemo hidup di air apa? Air laut ya. Hidup di laut. Nah, ini teknik pembuatan mosaik dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan baca satu orang. Dit, silakan baca Dit. Terus nomor 2, Wangso. Nih. Nomor 3, Mangika. Yuk. Sampaikan biji-bijian dengan rapi. Dengan rapi. Terus yang keempat, Noval. Komposisi. Yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar. Terus yang kedua, berikan lem pada bidang gambar. Terus yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Terus yang keempat, perhatikan komposisi warnanya. Ya, itu yang keempat. Itu yang paling penting karena itu yang akan nanti mempercantik hasil karya kalian. Komposisi warnanya, komposisi bahannya yang dimana kalian menggunakan jagung, terus dimana kalian menggunakan kacang. Kemudian terakhirnya sebelum kalian nanti membuat mosaik. Ini kerjakan bersama kelompok. Silakan diskusikan. Nah, ini gampang. Soal yang pertama, apa itu mosaik? Terus yang kedua, bagaimana teknik membuatnya? Yang ketiga, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mosaik? Silakan dikerjakan dalam waktu 6 menit. Dan kelompok 4 selalu paling awal selesai. Masa terus kalah sama kelompok 4? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, 3 gimana? Sudah? Kelompok 2 sudah? Waktunya udah habis? Waktunya habis? Nah, kita bahas langsung. Kelompok 1 silakan bacakan jawaban nomor 1. Apa itu mosaik? Mosaik merupakan Berdiri. Mosaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Kelompok lain ada jawaban lain? Sama? Sama? Yang lain? Udah? Berarti benar. Ya, apa itu mosaik? Mosaik adalah karya seni 3 dimensi yang terbuat dari biji-bijian. Jawaban nomor 2 kelompok 2. Kelompok 3. Karya karton atau kertas tidak tampak. Sama? Kelompok 4? Sama? Nah, bagus.
Di sini yang paling benar semua kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi PKPD yang kedua, yang ketiga ini dimenangkan oleh kelompok 1. Nah, masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi, bahagia, semangat itulah kita SD Negeri Jaya. Tepuk semangat. Nah, bagus. Sampai sekarang kalian masih semangat ya. Nah, tadi kalian sudah mempelajari apa itu mosaik, terus langkah-langkah pembuatannya, terus hal-hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan mosaik. Kalian sudah pelajari itu. Sekarang waktunya kalian membuat mosaik. Silakan PKPD-nya dikumpul semua. Dan masukkan dulu semua yang ada di atas meja biar tidak mengganggu proses pengerjaan mosaiknya. Nah, silakan masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Silakan dipilih gambar yang mau kalian gunakan. Silakan dipilih yang mau kalian kerjakan. Silakan dipilih. Nah, silakan dikerjakan sekarang dengan teknik dan hal-hal yang sudah kalian pelajari tadi. Silakan kerjakan. Kelompok 1 memilih gambar hewan ayam. Kelompok 2 ikan. Kelompok 3 masak lebah. Kelompok 4 kura-kura. Silakan dikerjakan bersama kelompok kalian dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Ayo cepat, mulai bekerja. Ya, yang kerja tangan bukan mulut. Ya, jadi tangan kalian yang bekerja. Nah, ini buat satu hari lawan dari apa juga nempel. Tunjukkan kreativitas kalian ya. Jangan terpaku dengan contoh yang tadi warnanya. Tunjukkan kreativitas kalian, semua bekerja. Semua ikut menempel. Cepat. Ini harus selesai hari ini nih.
Isiin dulu lem semua di bagian itunya. Isiin dulu lem semua biar gampang. Nah, udah. Sekarang caranya nih. Dan cepet ya. Kalau nggak isi lem di sampingnya, nggak mungkin dia ikut nempel. Udah, yuk silakan. Kelompok silakan maju ke depan. Keduanya silakan maju ke depan. Tampilkan seberapa kalian selesai. Ayo sini. Ayo sini. Ada kesana. Nah, kelompok 1 tunjukkan ke teman-teman. Tunjukkan ke teman-teman. Nah, bagus, rapi. Kelompok 2. Wih, bagus. Kelompok 3. Apa nih? Tebak. Nah, udah bagus, rapi. Kelompok 4. Tidak ada komposisi warnanya kurang bervariasi. Ya, mungkin nanti bisa divariasikan lagi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua nih. Karena waktunya sudah habis, jadi kalian simpan dulu, lanjutkan sebagai tugas di rumah. Ya, kerjakan di rumah, lanjutkan di rumah ya pelajaran. Nah, kerja kelompok ini yang paling utama itu adalah kerja dengan tim. Bagaimana kondisi tim kalian, bagaimana kondisi kelompok kalian bekerja sama. Ya. Nah, silakan kalian duduk kembali. Taruh dulu itu, taruh. Silakan duduk. Nah, silakan kembali lihat ke slide proyektor. Adakah materi yang belum kalian mengerti? Tidak. Yakin? Semua sudah mengerti? Hah? Dewa Komang? Sudah? Malika? Sudah semua. Nah, karena sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi ada evaluasinya. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi Bapak bagikan soal evaluasinya. Soal evaluasinya kerjakan kalian di rumah langsung dengan karya seni mosaik yang tadi. Ya, besok akan Bapak nilai, kumpulkan besok. Nah, kita lanjut ke refleksi diri. Ya, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Mosaik lagi. Hak dan kewajiban apa? Mengurus hewan lagi. Apa? Apa itu mosaik? Mosaik? Keras. Karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Terus? Yang menggunakan biji-bijian. Nah, dengan teknik menempel ya. Terus langkah-langkah pembuatan mosaik. Yang pertama, membuat pola hewan, buat gambar hewan. Terus yang kedua, menempelkan lem. Terus yang ketiga,
menempelkan biji-bijian. Yang keempat, memperhatikan komposisi warnanya. Baik, jadi terus Kak, kalian memelihara hewan apa? Mendapatkan kebahagiaan lagi, kesenangan lagi, menghilangkan rasa stres. Kewajiban kita terhadap hewan peliharaan apa? Lagi. Memberikan makan lagi, memandikan, memberi minum. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Banyak kita yang sudah kita pelajari hari ini. Membuat mosaik juga kita sudah belajar walaupun belum selesai. Tadi Bapak sudah memperhatikan proses kalian membuatnya, kerjasama tim kalian. Ada yang Bapak lihat sudah lumayan rapi, ada yang masih belum rapi. Terus komposisi warnanya ada yang sudah bagus, sudah mau berwarna, ada juga yang masih kurang komposisi warnanya. Silakan diperbaiki di rumah lagi, lanjutkan di rumah ya. Bisa? Kumpulkan besok. Itu tugas buat kalian di rumah langsung ya. Soal evaluasinya dan melanjutkan mosaiknya. Ada pertanyaan? Tidak? Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Itu pesan untuk kalian semua. Nanti di rumah merawat hewan peliharaan kalian semua. Ya? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, pertemuan pada hari ini Bapak akhiri. Dan sebelum Bapak akhiri, kita tutup dengan Ramasan. Kita tutup dengan berdoa. Silakan pimpin amin. Doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Amel. Bapak mengucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, kita lanjutkan besok ke tema yang sama, subtema yang sama, ke pembelajaran yang ketiga. Karena hari ini pembelajaran yang kedua. Dan besok tugas kalian akan Bapak periksa ya. Jadi kita akan bahas soal evaluasinya besok. Jelas? Ada pertanyaan? Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak, pertemuan pada siang hari ini langsung saja Bapak akhiri dengan Prama Santi. Silakan acara bebas ya. Silakan kalian pulang dengan hati-hati, jaga keselamatan kalian, jaga kesehatan kalian ya. Baik, pertemuan hari ini Bapak akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.